Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu uristumuha ma kuntum ta'malun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sayyidul anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. An Umar radhiyallahu anhu qala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Para saudara jemaah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga sampai saat ini Allah masih tetap memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan dan keimanan bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menghambakan diri, mengabdikan diri beribadah kepada Allah dalam keadaan sehat, aman, selamat, lancar dan barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabi dan sebagai penyempurna akhlakul karimah. Karena pada hakikatnya Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Olehnya itu, semoga kita yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, yang selalu mengikuti, mencontoh, meneladani akhlakul karimah Rasulullah SAW, sehingga dapat meningkatkan derajat surga yang tinggi kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para saudara jamaah sekalian, satu-satunya jamaah supaya meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah, bahwasanya kita yang hidup di dunia hanya sekali ini oleh Allah diberi hidayah, diberi petunjuk, bisa menetapi agama Islam, dan Allah masih memberi umur panjang, dan insya Allah tidak lama lagi kita akan menghadapi pergantian tahun dari 2001 menjadi tahun 2002. Tantangan ke depan itu semakin berat. Hal ini dijelaskan di dalam riwayat Bukhari. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW lam ya'ti alaikum amun illa ba'dahu syarrun minah. Tidak datang pada kalian satu tahun kecuali tahun tersebut sesudahnya lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Jadi ini menurut aturan agama, menurut syariat, tahun 2002 ini lebih jelek daripada tahun 2001. Masih lebih baik tahun 2001. Memang secara keduniaan segala sesuatu ditemukan semakin canggih. Tapi secara syariat banyak kemajuan teknologi itu banyak ke arah negatifnya, sehingga banyak di antara anak-anak kita yang akhlaknya semakin menurun. Ini tantangan bagi kita semua. Maka iman yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini harus kita jaga. Karena nilai-nilai dari keimanan ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillah wa birahmatihi
fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan fadl Allah dan rahmat Allah, maka dengan demikian hendaklah selalu bergembira. Allah memerintahkan pada kita selalu bergembira, tidak boleh bersedih. Andaikan di tahun 2001 ini ada hal-hal yang belum kita tuntaskan, tidak sukses, maka di tahun 2002 insya Allah akan menjadi sukses. Inna ma'al usri yusra. Setelah kalian mendapatkan kesulitan, pasti akan mendapatkan kemudahan. Dan sebaliknya juga, setelah mendapatkan kemudahan, pasti akan mendapatkan kesulitan. Maka yang sukses pada tahun 2001 ini jangan terlalu bergembira, karena pasti akan menghadapi tantangan yang lebih berat lagi. Karena memang diuji oleh Allah. Keimanan ini berhasil menghadapi ujian, maka ujiannya semakin meningkat. Ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada kita. Olehnya itu kita patut introspeksi diri kita. Istilah agama adalah muhasabah, menghitung-hitung diri kita, meneliti diri kita. Karena meneliti ini merupakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kalian melihat apa yang telah kamu perbuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, karena Allah maha waspada terhadap apa yang kamu sekalian kerjakan. Hal ini juga dipertegas oleh sabda Umar di dalam riwayat hadis Tirmidzi. Jadi ini hadis mauquf karena sampai pada sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu qala hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Menghitunglah diri kamu sekalian sebelum nanti dihitung oleh Allah. Maka pada saat ini kita harus mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita. Apa amalan-amalan baik, amal soleh kita yang belum kita kerjakan, dan apa dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan. Kita evaluasi dan kita memperbaiki diri. Karena muhasabah adalah perbuatan yang dilakukan oleh jiwa. Kemudian apabila ada yang salah, maka supaya diganti dengan amal soleh. Wa tazayyanu lil abdil akbar, dan bersiap-siaplah dalam perkara yang sangat besar, yaitu yaumul hisab. Fa inna yakhfifu muhasabu alaman hasaba fid dunya. Karena ringannya hisaban di akhirat kelak diberikan pada orang yang selalu muhasabah, mengintrospeksi, mengevaluasi dirinya di atas dunianya. Mari kita saling mengevaluasi diri kita, teliti diri kita. Jangan meneliti orang lain, karena meneliti orang lain itu pasti banyak salahnya. Nah, kita sendiri harus diteliti apa kesalahan kita. Hal ini dipertegas oleh Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Nasiul Ibad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada 3 hal yang dapat dijadikan renungan, dijadikan nasihat oleh Ali tentang muhasabah. Nasihat yang pertama, kun indallah khairun nas. Jadilah kamu sekalian manusia yang terbaik di sisi Allah. Untuk menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah, indikatornya terdapat di dalam surat Ali Imran 133. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah, berlomba-lombalah untuk meraih maghfirah, untuk meraih pengampunan dari Allah. Karena surga digambarkan oleh Allah luasnya seperti langit dan bumi. Ini untuk menjadi manusia yang terbaik pada Allah, maka kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kun indan nasi sarin nas,
ala nafsah. Jadilah kamu sekalian manusia yang paling jelek menurut pandanganmu sendiri. Kalau kita sudah menyatakan saya ini lebih jelek dari mereka, berarti kita akan termotivasi untuk melaksanakan kebaikan. Kalau kita sudah merasa unggul dari mereka, akhirnya terjadi sombong. Kalau sudah sombong, itu jelas jauh daripada keimanan, jauh dari akhlakul karimah. Yang dikatakan sombong itu adalah radun hak wa ghadun nas, menolak barang hak dan meremehkan manusia. Itu yang dikatakan orang yang sombong. Bukan orang yang punya mobil baru, segalanya baru, terus berjalan sendiri, siapa tidak menyaut, itu bukan itu. Tapi yang dikatakan orang yang sombong adalah orang yang meremehkan pada manusia dan menolak pada barang hak. Itu yang dikatakan sombong. Maka kita akan termotivasi. Ini indikatornya terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan senang, rezekinya lancar, rezekinya banyak, infak semangat. Dalam keadaan dorok, melarat, rezekinya sedikit, tetap semangat di dalam infak dan menahan amarah dan mau memaafkan terhadap manusia, karena Allah senang terhadap orang yang berbuat baik. Karena apa? Kita sebagai manusia itu tidak akan luput dari namanya salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Tiap-tiap anak Adam itu pasti tidak luput dari namanya salah, dan setiap kesalahan yang baik itu adalah ditobatin. Walladzina yaf'aluna bil fasya aw dalamu anfusakum dzakarullah fastaghfiru lidunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Adapun orang-orang yang berbuat fahsya itu berbuat jelek, berbuat dosa, atau menganiaya pada dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan menganiaya pada dirinya sendiri, sudah tahu kewajiban tidak dikerjakan, sudah tahu dosa dikerjakan, itu dimaksudnya adalah menganiaya pada dirinya sendiri. Wa dzakarullah, kemudian berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dengan syarat walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidak meneruskan perbuatannya tersebut. Jadi betul-betul menyesal terhadap perbuatan dosa yang telah diperbuat, berhenti untuk berbuat dosa. Maka karena tahu akibatnya kalau melaksanakan tersebut. Jadi kalau kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan sebenar-benarnya tobat, atau tobat yang baik. Maka dari itu mari kita sebagai orang iman, orang yang telah dipilih oleh Allah, diberi agama Islam ini merupakan pilihan Allah. Allah memberi Islam ini tidak sembarang orang. Islam ini hanya diberikan terhadap orang yang telah dikehendaki oleh Allah. Wallahu yahtassu bi rahmati may yasha. Sungguh Allah mengkhususkan rahmatnya terhadap orang yang telah dikehendaki oleh Allah. Dan dipertegas lagi di dalam riwayat hadis Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah SAW, innallaha qasama bainakum arzaqakum kama qasama bainakum ahlaqakum. Innallaha yutid dunya ma yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yutidina ila man ahabba faman atadina faqad ahabba. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, innallaha qasama bainakum arzaqakum kama qasama bainakum ahlaqakum. Sesungguhnya Allah membagikan rizki terhadap kamu sekalian sama semisalnya Allah memberikan akhlak pada kamu sekalian. Jadi rizki dan akhlak ini telah terbagi-bagi. Terkadang ada orang yang rizkinya banyak tapi akhlaknya kurang. Ada yang akhlaknya baik tapi rizkinya kurang. Ini sudah dibagi-bagi oleh Allah. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah minta akhlak.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, berilah saya akhlakul karimah yang banyak sehingga dapat meningkatkan derajat surga yang tinggi. Ini diamalkan doa yang seperti itu. Jadi kalau minta akhlak, maka rizki akan ikut dengan sendirinya. Tapi kalau hanya minta rizki saja, maka akhlak tidak akan ikut. Maka dari itu, mari kita berdoa kepada Allah, minta akhlak yang terbaik kepada kita. Innallaha yu'ti dunya ma yuhibbu wa ma la yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintai maupun kepada orang yang tidak dicintai. Semua manusia, baik itu beribadah kepada Allah maupun tidak beribadah kepada Allah, masalah dunia diberikan. Terkadang kita melihat kenyataan yang ada, dunianya mereka lebih dibanding kita. Ini sebenarnya merupakan ujian dari Allah. Allah menguji, mencoba pada kita mempunyai tujuan. Tujuannya Allah mencoba pada kita terjawab dalam surah At-Tabarok ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang telah menjadikan kematian, kehidupan untuk menguji terhadap kamu sekalian. Tujuannya untuk mengetahui siapakah yang terbaik amalnya. Ujian Allah untuk mengetahui siapakah di antara kita yang benar-benar dan siapakah di antara kita yang dusta. Tapi wala yutidina illa man ahba, dan tidak diberikan agama kecuali pada orang yang telah dicintai oleh Allah. Faman atuladina faqad ahabba, maka barang siapa yang telah diberi agama, maka sungguh-sungguh orang tersebut telah dicintai oleh Allah. Karena Allah cinta pada kita, maka kita harus membalas cintanya kepada Allah. Caranya beristiqomah, konsisten di dalam melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah, sehingga mati sewaktu-waktu Allah bisa memasukkan surga, selamat dari nerakanya Allah. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 13, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhil jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Barang siapa yang taat Allah dan taat Rasulnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Keadaan dalam surga mengalir beberapa sungai, demikian itulah merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Maka dari itu mari kita sebagai orang iman yang telah dijadikan calon ahli surga selalu beristiqomah kepada Allah, sehingga sewaktu-waktu kita meninggalkan dunia mati dalam keadaan husnul khotimah. Semuanya dari Allah. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Semuanya dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bima fi min al-ayati min hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Malikum bararrahim wa nastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.